Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rizka Nur Akidasari dalam channel BK SMF Muhammadiyah Cirebon. Pada kesempatan kali ini, topik yang akan dibahas yaitu mengenai bentuk-bentuk perguruan tinggi khususnya yang ada di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, perguruan tinggi dibagi menjadi beberapa bentuk, yaitu 1. Universitas, 2. Institut, 3. Sekolah tinggi, 4. Politeknik, 5. Akademi, dan 6. Akademi komunitas. Keenamnya dibedakan berdasarkan jumlah rumpun ilmu dan program pendidikan tinggi yang diselenggarakan. Agar lebih mudah dalam memahami keenamnya, mari sejenak kita lebih dulu membahas mengenai apa itu rumpun ilmu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, rumpun diartikan sebagai kelompok atau golongan, sedangkan ilmu diartikan sebagai pengetahuan tentang suatu bidang. Jadi dapat disimpulkan bahwa rumpun ilmu adalah sekelompok pengetahuan tentang suatu bidang. Dalam website kopertis7.go.id yang diakses per tanggal 21 September 2020, dijelaskan bahwa rumpun ilmu terbagi menjadi 12 rumpun, yaitu 1. Rumpun matematika dan ilmu pengetahuan alam atau MIPA, 2. Rumpun ilmu tanaman, 3. Rumpun ilmu hewani, 4. Rumpun ilmu kedokteran, 5. Rumpun ilmu kesehatan, 6. Rumpun ilmu teknik, 7. Rumpun ilmu bahasa, 8. Rumpun ilmu ekonomi, 9. Rumpun ilmu sosial dan humaniora, 10. Rumpun agama dan filsafat, 11. Rumpun seni, desain dan media, 12. Rumpun ilmu pendidikan. Ke-12 rumpun ilmu tersebut memayungi subrumpun ilmu atau yang kita kenal dengan fakultas dan bidang ilmu yang kita kenal dengan program studi, seperti dijabarkan dalam tampilan berikut ini. Di sini kita bisa lihat contoh dari subrumpun ilmu dan sejumlah bidang ilmu dari rumpun ilmu yang pertama, yaitu rumpun matematika dan ilmu pengetahuan alam atau MIPA. Untuk rumpun MIPA sendiri terbagi dalam 3 subrumpun ilmu, yaitu ada subrumpun ilmu IPA, subrumpun matematika, dan terakhir subrumpun kebumian dan angkasa, yang masing-masing dari subrumpun terbagi lagi dalam sejumlah bidang ilmu. Untuk subrumpun selanjutnya bisa dilihat di tampilan layar. Ini ada subrumpun dari rumpun yang kedua, yaitu rumpun ilmu tanaman. Dan ini ada subrumpun dan bidang ilmu dari rumpun ilmu yang ketiga, yaitu rumpun ilmu hewani. Selanjutnya ini ada subrumpun dan bidang ilmu dari rumpun yang keempat, yaitu rumpun ilmu kedokteran. Selanjutnya ada subrumpun dan bidang ilmu dari rumpun yang kelima, yaitu rumpun ilmu kesehatan. Selanjutnya ada subrumpun dan bidang ilmu dari rumpun ilmu yang keenam, yaitu rumpun ilmu teknik. Cukup banyak ya di sini untuk bidang ilmunya. Selanjutnya ini ada subrumpun dan bidang ilmu dari rumpun yang ketujuh, yaitu rumpun ilmu bahasa. Selanjutnya ada subrumpun dan bidang ilmu dari rumpun ilmu yang ke-8, yaitu rumpun ilmu ekonomi.
Selanjutnya ada subrumpun dan bidang ilmu dari subrumpun yang ke-9, yaitu rumpun ilmu sosial, ilmu politik, humaniora. Selanjutnya ada subrumpun dan bidang ilmu dari subrumpun yang ke-10, yaitu rumpun agama dan filsafat. Selanjutnya ada subrumpun dan bidang ilmu dari rumpun ilmu yang ke-11, yaitu rumpun ilmu seni, desain, dan media. Dan yang terakhir ada subrumpun dan bidang ilmu dari rumpun ilmu yang ke-12, yaitu ilmu pendidikan. Sama seperti rumpun ilmu teknik, kita bisa lihat di sini bidang ilmu di rumpun ilmu pendidikan pun cukup banyak. Setelah mengetahui macam-macam rumpun ilmu, selanjutnya mari kita lihat tabel berikut ini untuk memudahkan dalam memahami perbedaan dari keenam bentuk perguruan tinggi. Pertama, universitas. Universitas merupakan perguruan tinggi yang di dalamnya terdapat banyak rumpun ilmu. Adapun program pendidikan yang diselenggarakan yaitu pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan jika memenuhi syarat dapat juga menyelenggarakan pendidikan profesi. 2. Institut. Institut merupakan perguruan tinggi yang di dalamnya terdapat sejumlah rumpun ilmu, sehingga fakultasnya pun tidak sebanyak universitas. Adapun program pendidikan yang diselenggarakan yaitu pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan jika memenuhi syarat dapat juga menyelenggarakan pendidikan profesi. 3. Sekolah tinggi. Sekolah tinggi merupakan perguruan tinggi yang di dalamnya hanya terdapat satu rumpun ilmu, tetapi terbagi dalam berbagai program studi. Adapun program pendidikan yang diselenggarakan yaitu pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan jika memenuhi syarat dapat juga menyelenggarakan pendidikan profesi. 4. Politeknik. Politeknik merupakan perguruan tinggi yang di dalamnya terdapat banyak rumpun. Adapun program pendidikan yang diselenggarakan yaitu pendidikan vokasi dan jika memenuhi syarat dapat juga menyelenggarakan pendidikan profesi. Pendidikan di Politeknik berorientasi untuk mencetak tenaga-tenaga yang siap kerja sesuai keterampilan yang diambilnya. Jadi dalam kuliahnya akan lebih banyak praktek dibandingkan teori. 5. Akademi. Akademi merupakan perguruan tinggi yang di dalamnya hanya terdapat satu bidang ilmu tertentu dan program pendidikan yang diselenggarakannya pun hanya ada program pendidikan vokasi. Biasanya akademi hanya menyediakan paling sedikit satu program studi yang sesuai dengan nama kampusnya. 6. Akademi Komunitas atau disingkat dengan AKN merupakan perguruan tinggi yang di dalamnya hanya terdapat satu cabang ilmu. Adapun program pendidikan yang diselenggarakan yaitu pendidikan vokasi setingkat diploma 1 dan diploma 2. Di Akademi Komunitas, program pendidikan diselenggarakan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan atau potensi khusus di bidang sosial, ekonomi, budaya pada masing-masing daerah. Jika ditarik kesimpulan, yang membedakan keenam bentuk perguruan tinggi tersebut adalah jumlah rumpun atau fakultas, jumlah program studi, gelar yang diraih, dan tujuan dari penyelenggaraan pendidikan. Selanjutnya, mari kita lihat contoh dari masing-masing bentuk perguruan tinggi.
Sekian yang dapat disampaikan dalam kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Nasrun minallah wa fatun qorib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.